Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai keutamaan dari sholawat. Pada satu hari ada seorang ibu bertanya kepada saya, mana lebih utama, istighfar atau sholawat? Sholawat, saya jawab. Kenapa sholawat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allah mengatakan bahwa Allah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Begitupun malaikatnya. Karena saking utamanya, karena utamanya betul-betul lebih utama dari segala sesuatu, maka sholawat itu adalah betul-betul hal yang paling menguntungkan buat semua umatnya Rasulullah SAW dibanding istighfar. Istighfar adalah amalan kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sholawat, pasti sholawat disampaikan kepada baginda Nabi SAW dan beliau menjawab sehingga beliau Allah perkenankan memberikan syafaat bagi siapa yang bersolawat kepadanya. Itulah utamanya sholawat. Sholawat adalah salah satu kunci doa setiap umatnya Rasulullah, setiap kita manusia untuk dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena salawat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita kerjakan dan harus kita laksanakan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Saya mau berkisah tentang Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau suatu ketika pergi haji. Dalam pelaksanaan haji beliau bertemu dengan seorang pemuda. Seorang pemuda di mana seorang pemuda itu apapun ritual ibadahnya, ketika dia tawaf, ketika dia sa'i, ketika dia jumrah dan segala macamnya, hanya membaca sholawat. Membaca sholawat dimanapun dia berada. Sampai akhirnya suatu ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri menemui pemuda tersebut dan bertanya. Berkatalah Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya anak muda, kenapa engkau selalu mengucapkan sholawat di dalam setiap ibadahmu? Padahal setiap ibadah-ibadah tersebut ada doa-doa tersendiri. Apakah engkau tidak mengetahuinya? Apabila engkau tidak tahu, aku akan mengajarkan kepadamu. Lantas dengan tersenyum si pemuda tersebut menjawab, ya Tuan, sesungguhnya aku pun mengetahui doa-doa yang harus aku bacakan ketika aku melakukan semua kegiatan-kegiatan atau ritual ibadah tersebut. Tapi aku lebih mengutamakan membaca sholawat dibanding membaca doa-doa yang telah aku ketahui sebagai doa-doa di dalam kegiatan ibadah tersebut. Kenapa? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Maka pemuda tersebut berkata, izinkan aku untuk menceritakannya. Nah, si pemuda tersebut bercerita bahwa suatu hari dia dan bersama rombongan orang-orang di kampungnya pergi bersama ayahnya untuk melaksanakan ibadah haji. Pergilah berangkat, naik bukit, turun bukit, sampai di lembah, kembali mendaki gunung dari kampung Khurasan. Setibanya di kampung Kufah, ayah si pemuda tersebut jatuh sakit. Jatuh sakit hingga di tengah malam harinya meninggal. Wafatlah ayah si pemuda tersebut. Dan karena dia merasa tidak ingin merepotkan para jamaah yang lainnya, di malam tersebut dia mengkafani dan memandikan ayahnya. Setelah selesai dia memandikan, mengkafani ayahnya, setelah ditutup semuanya, anak tersebut berdoa sambil merenung. Setelah berdoa dan merenung, anak muda tersebut
ingin melihat atau menatap wajah ayahnya yang terakhir kalinya. Dibukalah tutup atau kain kafan penutup wajah ayahnya tersebut. Begitu dia buka, pemuda tersebut terkaget-kaget. Kaget. Ternyata kepala dari ayahnya tersebut berubah menjadi satu kepala keledai, menjadi kepala keledai. Maka menangislah si anak muda tersebut, menangis. Ditutup kembali agar jangan sampai ada orang yang melihat aib tersebut. Ditutup kembali, kemudian dia duduk merenung dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih sama sekali betul-betul tidak ada rasa yang menghibur hatinya kecuali rasa sedih. Tidak ada rasa yang betul-betul bisa diucapkan kecuali rasa sedih. Bersedih, merenung di sisi jenazah ayahnya. Dalam dia merenung, tiba-tiba dia tertidur. Nah, dalam tidurnya tersebut, dia bermimpi melihat seseorang datang masuk ke dalam kemahnya. Seseorang lelaki datang menutup wajahnya sebagian dengan sorbannya. Masuklah lelaki tersebut, tiba-tiba si lelaki tersebut membuka kain kafan ayahnya dan mengusap wajah ayahnya si pemuda tersebut. Pemuda tersebut langsung bangkit berdiri dalam mimpinya dan melihat wajah ayahnya ternyata sudah kembali menjadi manusia dengan wajah yang cerah, berseri-seri lebih dari sebelumnya. Kemudian si anak muda tersebut heran dan bertanya, "Ya Tuan, sebetulnya siapakah Anda hingga Anda begitu baik menolong ayahku yang tadinya kepalanya keledai berubah menjadi wajah manusia yang indah, yang berseri-seri. Wajah orang yang bahagia, wajah orang yang mendapatkan husnul khotimah." Kemudian si tuan tersebut, lelaki tersebut berkata, "Aku adalah Muhammad al-Mustafa." Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Kemudian si pemuda tersebut langsung menangis dan bersujud di bawah kakinya Rasulullah SAW, memeluk kakinya Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang terjadi kepada ayahku? Kenapa wajah ayahku bisa berubah menjadi keledai?" Berkata Rasulullah SAW, "Sesungguhnya ketika ayahmu muda, ayahmu sering memakan uang riba. Sering memakan uang riba. Dan hukum dari orang yang makan uang riba, Allah menetapkan orang yang makan uang riba itu wajahnya dari dunia sampai nanti yaumil qiyamah akan tetap menjadi kepala keledai. Tapi karena ayahmu semasa hidupnya selalu membaca sholawat sebelum tidurnya 100 kali kepadaku, maka aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada ayahmu. Lalu Allah mengizinkan aku memberikan syafaat kepada ayahmu. Datanglah aku saat ini dan menolong ayahmu. Allah membebaskan dosa-dosa ayahmu dan menjadikan ayahmu kembali dengan kepala manusia. Kenapa? Berkat salawatnya kepadaku. Maka jangan tinggalkan salawat kepadaku, karena sesungguhnya kunci dari syafaatku, kata Rasulullah SAW, adalah salawat yang kalian panjatkan kepadaku. Untuk itu, maka saya katakan kepada ibu tersebut yang bertanya bahwa sesungguhnya salawat adalah hal yang paling utama daripada istighfar. Meskipun istighfar pun wajib kita sampaikan, tidak melupakan salawat yang harus kita baca setiap hari sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah dan akan menyelamatkan kita dari dunia wal akhirat. Salawat adalah kunci kebahagiaan, kunci dari segala macam masalah yang ada di dunia ini. Disembuhkan dari sakit, dimudahkan rizki, disampaikan hajat adalah salawat. Maka jangan tinggalkan salawat. Bukti cinta kita pada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On the
بدأت علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم